Oke, assalamualaikum warahmatullah. Untuk kali ini kita kedatangan modul mesin cuci LG inverter. Ini sepertinya sudah pernah dikerja sama teknisi. Kata user ini kerusakan awalnya mati total. Bisa kita lihat di installnya sudah pernah diganti. Untuk bagian power supply-nya, untuk bagian display-nya juga pernah diganti. Seperti ini sudah dibuka belakangnya. Ini juga sudah pernah. Oke, di sini bisa kita lihat bahwasanya yang bermasalah itu ada di trafo switching atau trafo perit. Di sini bisa kita lihat ada bekas-bekas hangus ini di bodi trafo switchingnya. Oke, coba kita ukur dulu untuk trafo kaki-kakinya. Kita menggunakan multimeter atau tang ampere di posisi buzzer. Oke, kita ukur di bagian primer terlebih dahulu. Untuk ini putus dari lilitan pertama, itu putus. Terus untuk pembangkit PWM nya oke, nyambung, tidak ada masalah. Berarti lilitan pertama untuk primer itu putus. Kita lanjut ke lilitan kedua. Oke, lilitan pertama normal. Untuk ground tidak terhubung, sepertinya putus. Untuk lilitan ini juga sama, tidak sama sekali. Berarti kerusakannya sudah positif ada di trafo switchingnya. Oke, kita cabut terlebih dahulu trafo switchingnya. Sebelum kita ganti trafonya, kita tes menggunakan power supply terlebih dahulu untuk memastikan PCB ini normal di bagian main, dan untuk memastikan juga bahwasanya displaynya itu rusak apa tidak. Oke, kita kasih dulu timah baru karena timah pabrikan itu agak keras, suhunya agak tinggi. Ini agak lama, kita upkan suhunya dulu. Oke, kita cabut dulu untuk trafo switchingnya. Oke, untuk trafo switchingnya sepertinya sudah cukup. Ini agak keras untuk trafonya diangkat karena berhubungan dengan ada lem silikonnya atau seal lab.
menghalangi atas bawah kiri kanan. Tidak sulit bukanya. Oke, ini dia untuk trafonya, betul dia hangus trafonya dari dalam. Ini trafonya betul bermasalah lagi. Di sini dilihat agak hitam untuk trafonya, agak hitam ini sampai ke lilitan dalamnya. Oke, kita lanjut ke pembersihan ini dulu. Oke, ini dia, kita singkirkan dulu untuk kakinya yang masih tersangkut atau belum terlepas. Kita coba menggunakan pinset dan solder. Lumayan keras. Oke, ini sudah tercabut untuk posisi ini. Oke, untuk sebelum mengganti trafonya, baiknya kita tes dulu untuk tegangan-tegangannya. Di sebelah sini kita bisa pakai ini, dan sebelah ini, dan grounding. Kita lihat juga untuk posisi kaki yang ini posisi kaki mengarah ke mana. Untuk kaki itu sepertinya kosong yang paling ujung ke IC PM, dan oke, bisa kita kasih sebelah sini tegangan. Ini 1, 2, ini grounding, begini. Oke, untuk seperti ini kita kasih groundingnya juga. Oke, untuk seperti ini sudah cukup. Kita siapkan power supply untuk tegangan 12 volt. Oke, ini dia power supply-nya. Itu tegangan 12 voltnya. Oke, kita langsung pasang saja ke positif sebelah sini dan negatif sebelah sini. Oke, sudah begini, sudah cukup. Terus kita siapkan display bekasnya. Oh, ternyata ada masalah dikit.
Oke, kita lihat dulu untuk masalahnya di mana saja penyebab kerusakannya. Oh, ada di IC drivernya juga di sebelah sini. Ini bisa jadi di yang ini penyebabnya trafonya bermasalah, jadi kemungkinan besar yang ini ke IC ini otomatis agak ribet untuk PCB ini. Bisa mengerti sih. Ini kita coba lanjutan modul mati total. Ternyata ditelusuri rusaknya itu setelah trafo. Rusaknya itu kena IC step down, kena juga IC step down untuk IC program, sehingga IC program juga kena rusak. Ini IC programnya sudah saya cabut, ini bekasnya, ini bekasannya untuk IC programnya. Oke, kalau begitu kita coba pemasangan IC program dulu. Semoga untuk kali ini pemasangan ada di pihak kita sehingga berhasil dipasangkan. Oke, kita siapkan dulu untuk penerangan. Ini kamera agak goyang. Oke, penerangan sudah aman. Oke, kita cari titiknya dulu untuk IC-nya. Ini untuk pelepasannya lumayan bagus, tidak ada cacat. Untuk titiknya ada di sini, titik IC-nya. Oke, kita kasih plug sedikit. Pada dasarnya lebih bagus resin dibanding flux. Resin lebih gampang mencair dan bisa melengket juga. Saya pakai resin saja untuk sementara. Saya akan kasih juga timah untuk meratakan kakinya. Oke, saya rasa timah yang berada di jalur IC-nya lebih rata. Oke, kita lanjut pemasangan IC-nya. Untuk titiknya di sebelah sini. Oke, untuk IC-nya ini dia pakai Toshiba. Di posisinya seperti ini. Untuk posisi kakinya. Ini kita paskan dulu kakinya, baru kita blower. Oke, kita pakai suhu 380. Jangan sampai terlalu panas, bisa rusak. Angin di posisi 3. Oke, kita nyalakan blower. Jangan lupa sambil
resinya meleleh, kita sambil pasang kakinya sepresisi mungkin, karena ini si program bisa dibilang banyak sekali kakinya. Ini agak lama karena IC-nya agak lebih besar. Kita paskan juga kakinya. Kita pasang dari sebelah ke sebelah dulu sambil kita pantau untuk presisi kakinya pas di jalurnya menempel. Oke, habis itu kita naikkan angin ke 40. Pastikan kakinya merapat agar pemasangan tidak gagal. Ini IC-nya sambil saya tekan, sambil saya blower. Sampai ke bagian dalamnya. Oke, saya rasa cukup untuk pemasangan IC-nya. Mari kita dinginkan sedikit sebelum kita coba. Oke, pastikan juga untuk jalur kaki IC-nya sudah terhubung semuanya. Ini ada beberapa tidak terhubung, kita pakai solder biasa saja. Kita bersihkan juga mata soldernya agar tidak ada timah yang menempel. Ini agak mungkin. Oke, untuk sebelah sini sepertinya aman. Sebelah sini kita pastikan lagi dengan cara digoyangkan.
Ya betul, dengan sini aman. Sebelah sini juga terbaca aman. Sebelah sini. Oke, di sini juga aman, tidak ada kendala. Sisa bagian dalam. Bagian dalam masih banyak. Masih ada 2 paling belakang. Oke, paling belakang sebelah sini. Oke, kita perhatikan lagi. Oke, untuk IC program sepertinya terpasang dengan baik. Membuatnya kalau kita solder ulang saja semuanya. Oke, ini agak nyentuh yang di sebelah sini. Untuk kaki 1 ke kaki 2 agak nyentuh. Oke, ini sepertinya aman. Untuk sebelah sini juga aman. Oke, kita sikat dulu, bersihkan dulu untuk hasil programnya. Ini dia sudah terpasang dengan baik. Kita bersihkan dulu. Oke, setelah itu kita lap pakai tisu. Ini seperti ini. Oke, programnya aman. Untuk memastikan bahwasannya kakinya tidak ada masalah, kita gunakan mikroskop. Kita pakai mikroskop merek mikroskop juga, mereknya merek mikroskop. Oke, mari kita testing dulu. Tuh lihat jalurnya. Kita zoom lebih besar. Oke, untuk jalur di sini tidak ada masalah. Kita pindah ke jalur lain. Jalur lain juga aman. Ini juga oke, aman, tidak ada baku sentuh kaki. Oke, saatnya kita lakukan uji coba untuk modul yang sudah kita ganti IC programnya. Untuk IC programnya ini displaynya. Oke, mari kita tes pakai tegangan. Untuk tegangan 12 volt dulu sebelum kita ganti trafonya. Takutnya trafo juga hangus kembali. Oke, saya pasang untuk MBR 12 volt. Kita pastikan ini sudah dingin. IC programnya baru kita coba. Oke, untuk IC program menyala, kita coba displaynya. Oke, displaynya nyala, cuma dia error PS. Artinya power supply masalah karena tidak terpasang trafonya. Jadi tegangan yang dibutuhkan tidak mencukupi atau kurang. Oke, untuk
tosnya enggak, start bisa, scroll bisa. Untuk tosnya sepertinya tidak berfungsi karena error PS tadi. Oke, jadi untuk penggantian IC kali ini 100% berhasil. Terima kasih.